ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam majelis ilmu yang membahas tentang sirah an-nabawiyah, bagaimana perjalanan hidup dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah jelaskan ya apa itu definisi sirah. Kemudian telah kita jelaskan pula apa ruang lingkup yang dipelajari dalam pelajaran sirah an-nabawiyah, serta telah kita jelaskan pula keutamaan atau fadilah yang didapati apabila seseorang mempelajari ya sirah an-nabawiyah, terutama kalau dia mempelajarinya dengan penuh kesungguh-sungguhan. Maka insyaallah di kesempatan pagi hari ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang sejarah bangsa Arab. Sejarah bangsa Arab. Nah, sejarah bangsa Arab ini perlu kita ketahui ketika ingin mempelajari sirah an-nabawiyah. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW itu diutus di Jaziratul Arabiyah, di Jazirah Arab. Demikian juga beliau berasal dari bangsa Arab. Beliau berasal dari bangsa Arab. Ya, kalau beliau diturunkan di tanah Melayu atau tanah Jawa, ya mungkin kita ketika belajar sirah nabawiyah, kita belajar sejarah Melayu atau sejarah Jawa. Tapi karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan di Jaziratul Arabiyah, maka hendaknya kita mengetahui ya background atau latar belakang masyarakat ya tempat beliau alaihi salatu wasalam itu diutus. Inilah kenapa para ulama ya sebelum masuk membahas tentang pribadinya Rasulullah SAW, tentang kehidupannya Nabi alaihi salatu wasalam, biasanya dalam buku-buku sirah digambarkan terlebih dahulu bagaimana keadaan bangsa Arab. Baik, bangsa Arab ya dia disebutkan oleh para ulama bahwa Arab sendiri itu artinya padang pasir, ya tanah gundul dan gersang yang tidak ada air dan tanaman. Ya. Jadi sesuai dengan kondisinya Jaziratul Arabiyah, kalau kita lihat mayoritasnya, antum bisa lihat di peta sekarang itu sudah dimudahkan kita ya, kita bisa jalan-jalan, lihat kondisi suatu negara lewat satelit kita bisa lihat. Ya, kita lihat Jaziratul Arabiyah itu mayoritasnya adalah gurun. Memang ada daerah-daerah subur, oasis ya. Akan tetapi jumlah yang tidak suburnya itu lebih banyak, lebih mendominasi. Ya. Nah, ini diberikan kepada Jaziratul Arabiyah. Jadi nama suatu tempat, nama suatu bangsa itu disesuaikan dengan daerah yang mereka tinggali. Karena daerahnya tandus, maka mereka disebut sebagai Arab. Karena Arab artinya tanah yang tandus. Baik. Adapun batas-batas dari Jaziratul Arabiyah ini, baik. Nah, kita bisa lihat batas dari Jazirah Arabiyah. Ya, bagian baratnya ini Laut Merah dan Gurun Sinai. Ya, antum bisa lihat di sini. Ini bagian baratnya Jaziratul Arabiyah, ada Laut Merah. Ada Laut Merah.
Ini Laut Merah. Kemudian di sini Gurun Sinai. Ya. Kemudian bagian timurnya ini Teluk Arab dan sebagian besar negara Mesopotamia bagian selatan. Di sini Mesopotamia bagian selatan. Ya. Daerah Irak ini, ya daerah Irak yang sekarang menjadi daerah Irak. Dulu Irak itu belum tidak termasuk daerah Arab. Jadi kita melihat Arab itu Arab yang aslinya. Jadi Arab yang asli itu di Jazirah Arabia. Adapun sekarang ya dia melintang sampai ke mana? Melintang atau membujur ya. Dari mulai Mauritania, kemudian Maroko, Aljazair, ya Libya, itu semua daerah Arab sekarang. Ya, karena adanya Futuhat Al-Buldan yang dilakukan di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan dalam masa kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah, maka wilayah Arab itu membentang luas sampai ke Mauritania. Mauritania itu masih negeri Arab. Tapi asal muasalnya Jaziratul Arabia itu ya di Jaziratul Arabia itu. Ya, daerah Saudi Arabia, kemudian daerah Yaman, kemudian negeri-negeri Teluk. Nah, itu masuk Jaziratul Arabia. Ya beda dengan sekarang, ya Jaziratul Arabia negeri-negeri Arab sudah membentang, sudah banyak negara-negara yang termasuk negara Arab. Ya. Termasuk Mesir. Mesir itu kan nama resminya Republik Arab Mesir. Ya, padahal aslinya mereka bukan orang Arab. Ya, penduduk aslinya bukan orang Arab. Firaun itu bukan orang Arab deh. Ya, bangsanya bangsa Kipti. Ya, tapi kalau kita bicara Jaziratul Arab, bangsa Arab terdahulu ya orang yang tinggal di Jaziratul Arab. Bagian selatannya berbatasan dengan Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia. Kemudian di bagian utaranya ya berbatasan dengan negeri Syam. Ya, berbatasan dengan negeri Syam dan sebagian dari negara Irak. Baik. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa Nabi Alaihissalam itu diutus di negeri Arab? Ya, kenapa misalnya Nabi Alaihissalam tidak diutus di Cina atau tidak diutus di Kepulauan Nusantara misalnya? Tapi kenapa kok dia harus di Arab? Ya, kenapa harus di Arab? Ya, para ulama menyebutkan bahwa di antara sebab mengapa Nabi Alaihissalam itu diutus di negeri Arab, yang pertama adanya keberadaan Baitullah. Ya, Baitullah ketika itu kota Makkah, ya, kota Makkah itu menjadi sentral. Ya. Jadi Nabi Alaihissalam, Nabi Ibrahim Alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangun Baitullah di Ka'bah. Ya, sehingga orang-orang datang dari segala penjuru ya menuju ke sana, yang kemudian ketika Nabi Alaihissalam diutus menjadi nabi, ya maka beliau bisa menyampaikan dakwahnya. Ya, jadi Nabi SAW itu tidak terlalu banyak keluar. Di awal-awal dakwah itu beliau hanya berada di kota Makkah saja. Ya, kalau berdakwah keluar paling ke Taif, daerah-daerah sekitar Makkah. Ya, tapi kalau awal-awal dakwah ya beliau hanya berdakwah di Makkah saja, orang yang datang ke sana berkumpul. Ya. Nah, ini di Arab itu ada budaya seperti itu. Jadi mereka mengunjungi Baitullah, ya. Jadi suatu ritual yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini berhaji ke Baitullah. Nah, ini diadopsi oleh orang-orang Arab. Ya, jadi keberadaan Baitullah di sana ada kebiasaan mereka ya datang ke Baitullah, ya ini menjadi latar belakang kenapa Nabi SAW diutus di Arab, karena mereka bangsa Arab, mereka punya kebiasaan untuk berkunjung ke Baitullah. Kemudian yang kedua faktor bahasa. Ya. Bangsa Arab ini memiliki keindahan bahasa yang indah. Demikian juga di Jaziratul Arabiyah ya mereka memiliki satu bahasa. Ya, walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda kabilah, namun bahasanya sama. Ya, berbeda dengan kita mungkin ya. Kita di sini sudah bahasa Jawa, bahasa Sunda sudah agak berbeda ya. Orang Jawa nggak paham bahasa Sunda, orang Sunda nggak paham bahasa Jawa. Ya, tapi kita punya bahasa persatuan, bahasa Indonesia, alhamdulillah. Ya, ada juga bahasa Melayu, sudah tahu bahasa Melayu ya. Nah, kalau di Arab, walaupun mereka berbeda suku, ya,
tapi mereka tahu punya bahasa yang sama, komunikasi bahasa yang dibuat untuk berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Alaihissalam diutus di Arab, ya, karena umminya bangsa Arab. Bangsa Arab itu ummi. Apa artinya ummi? Artinya dia tidak bisa atau mereka tidak punya kebiasaan baca tulis. Ya, kebanyakan dari bangsa Arab mereka menghafal. Mereka menghafal, ya, dan jarang sekali menulis. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak bisa membaca dan menulis. Apa hubungannya dengan pengutusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kalau misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan, ya, di sebuah bangsa yang bisa punya kebudayaan literasi, ya, artinya mereka punya kebiasaan membaca dan menulis, maka orang akan bisa menjudge Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mensintesa, ya, ajaran agama Islam dari apa yang beliau baca. Nah, ya, saya pernah dengar pidato salah seorang pemimpin negara Islam, ya, dia diundang ke Turki, di satu kampus di Turki, kemudian pidato, ya, dia bilang bahwa Nabi Muhammad itu ini cukup disayangkan, ya, seorang pemimpin negara kurang literasinya. Dia katakan bahwa Nabi itu banyak membaca, kemudian menyaring. Ini pemimpin, dia pemimpin suatu negara, ya, dia berpidato di mana? Di Turki, kemudian dia simpulkan bahwa Nabi itu banyak membaca, menyaring, ya, budaya-budaya, bacaan-bacaan dari bacaan-bacaan yang ada, kemudian melahirkan Islam. Luar biasa kesalahannya, ya, kesalahan yang tidak sepele. Nabi itu ummi, dia nggak bisa baca. Makanya ketika Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi alaihissalam untuk membaca Iqra, kata beliau apa? Ma Nabi qari, saya nggak bisa membaca. Nabi alaihissalam tidak bisa membaca, makanya beliau punya juru tulis, sekretaris, ya, ada Ali bin Abi Thalib, ada Muawiyah, ada Zaid bin Thabit, ya, juru tulis yang Rasulullah SAW. Kenapa beliau membutuhkan juru tulis? Karena beliau nggak bisa membaca dan menulis, ya. Nah, jadi Nabi alaihissalam diutus di suatu bangsa yang tidak punya budaya literasi ini untuk apa? Membantah, ya, agar orang-orang tidak mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mensintesa, mengcreate satu agama yang baru, ya, mengcreate dari apa yang beliau baca. Ya, beliau nggak bisa baca, sehingga tidak lain dan tidak bukan apa yang beliau sampaikan itu apa? Ya, itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidaklah mengatakan dari hawa nafsunya, nggak mengatakan dari pemikirannya, tidak. Tapi dari mana? Wahyu yang diwahyukan, dari wahyu yang diwahyukan. Taib, ya. Kemudian yang keempat, ya, bangsa Arab itu belum terkontaminasi dengan berbagai pemikiran filsafat, ya, sehingga Nabi Alaihissalam itu bisa lebih fokus. Yang beliau menjadi musuh utama beliau ketika itu adalah kesyirikan, ya, dan budaya jahiliyah. Ya, di Arab beliau tidak berhadapan dengan filsafat-filsafat Yunani, filsafat-filsafat Persia, ya, filsafat-filsafat India, tidak. Ya, yang beliau hadapi ketika itu adalah kaum musyrikin dengan pemahaman jahiliyah, dengan pemahaman kesyirikan mereka, sehingga dakwah yang beliau lakukan ini bisa lebih fokus. Kemudian yang kelima, kenapa Nabi Alaihissalam diutus di Arab? Karena letaknya yang strategis untuk memulai dakwah. Ya, para ulama menyebutkan bahwa Jaziratul Arabiyah ketika itu, ya, di masa itu berada di tengah-tengah peradaban. Ya, kita bisa lihat, ya, jangan memandang Jaziratul Arabiyah seperti masa kita, ya, kita agak akan salah memahami. Nah, ini dia. Lihatlah dunia di masa itu. Lihatlah dunia di masa itu. Jadi dunia ini peta Ptolemy, ya. Ptolemy seorang sejarawan Yunani, dia membuat peta ketika itu, peta dunia. Ya, kita lihat belum banyak daerah yang diketahui, ya, peta dunia seperti ini. Ya, kalau kita lihat
ya Jaziratul Arabiyah dia berada di tengah-tengah. Dia berada di tengah-tengah. Ya, sehingga posisinya strategis. Posisinya strategis. Baik. Nah, kemudian di antara sebab juga mengapa Nabi alaihi salatu wasalam diutus di Arab, karena bangsa Arab ini memiliki fanatisme kesukuan. Ya, fanatisme kesukuan. Nah, kenapa? Kenapa? Apa hubungannya fanatisme kesukuan dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barakallahu fikum. Ya, karena di tengah-tengah bangsa Arab ada fanatisme kesukuan, maka dakwah Nabi alaihi salatu wasallam itu relatif aman. Ya, tidaklah muncul rencana pembunuhan kepada beliau melainkan setelah beliau 13 tahun berdakwah. Nah, ini kenapa kok 13 tahun setelah 13 tahun berdakwah di Makkah baru ada rencana untuk membunuh Rasul alaihi salatu wasallam? Karena beliau memiliki kabilah. Ya, beliau keluar atau beliau dilahirkan di tengah-tengah Banu Hashim. Banu Hashim ini ya sebuah suku yang sangat dihormati di tengah-tengah bangsa Arab, terutama di tengah-tengah Quraisy. Sehingga orang nggak berani nyentuh beliau, ya paling melakukan gangguan, tapi nggak ada yang berani membunuh beliau alaihi salatu wasallam. Kenapa? Karena beliau dilindungi oleh sukunya. Ya, orang-orang khawatir nanti sukunya akan menuntut balas kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Makanya nanti kalau kita akan dapati ya bagaimana orang-orang Quraisy berencana untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya mereka mengumpulkan para pemuda dari berbagai macam kabilah. Ya, jadi jangan satu orang yang membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dibunuh beramai-ramai. Tujuannya agar apa? Agar Banu Hashim itu kerepotan nanti. Kalau misalnya mereka ingin menuntut balas. Kenapa? Karena yang membunuh banyak suku. Nah, ini salah satu sebab mengapa Nabi alaihi salatu wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya di tengah-tengah bangsa Arab, ya. Karena bangsa Arab dia memiliki fanatisme kesukuan ya yang memang ini sebenarnya perkara yang negatif ya. Tapi kalau misalnya dia dipergunakan untuk yang fanatisme kesukuan ini untuk membela kebenaran, maka jadi masalah. Ya, maka tidak menjadi masalah. Dan dilihat bahwa Abu Talib, ya Abu Talib paman beliau, ya kita dapati dalam Sirah Nabawiyah Abu Talib ini sosok yang selalu memasang badannya untuk melindungi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi fanatisme kesukuan ini cukup membantu dakwah ketika itu, ya menyebabkan Nabi Alaihi Wasallam aman dalam melakukan dakwahnya. Ya, tidak ada yang berani untuk memberikan gangguan atau membunuh beliau. Ya. Dan pembunuhan atau rencana pembunuhan Nabi alaihi wasallam itu tidaklah dilakukan melainkan pasca wafatnya Abu Thalib ya sebagai pemuka kaumnya. Baik. Ya, nah ini dia kalau kita petakan sekarang ya di zaman sekarang ya kita lihat bahwa Jaziratul Arabiyah ini berada di tengah. Baik. Kemudian pembahasan kita barakallahu fikum berkaitan dengan pembagian bangsa Arab. Ya, pembagian bangsa Arab. Para ulama membagi bangsa Arab itu menjadi 3. Yang pertama mereka sebut sebagai bangsa Arab Ba'idah. Ya. Ya, Ba'idah, ya. Kemudian yang kedua adalah bangsa Arab Aribah. Kalau tadi Ba'idah, kemudian yang kedua Aribah, kemudian yang ketiga bangsa Arab Musta'ribah. Ya. Ada Ba'idah, ada Aribah, ada Musta'ribah. Apa perbedaan 3 kelompok bangsa Arab ini? Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa yang pertama Arab Ba'idah, ya Arab Ba'idah yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit. Seperti kaum Ad. Ya, kaum Ad ini di bagian selatan Jaziratul Arabiyah. Ya, di pesisir selatan Jazirah Arabiyah dahulu ada sebuah kaum namanya kaum Ad. Kemudian di sana ada kaum Thamud. Kalau Thamud ini berada di bagian utara Jaziratul Arabiyah. Ada Tosem, Jadid, Imlaq, Jurhum, Hadur, Wabar, Jasim, Hadramaut dan lain-lain.
Ya, mereka sudah punah dan keberlangsungan sejarah mereka itu putus. Ya, dan suku-suku ini atau kaum-kaum Arab ini ya sebagian di antara mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kaum Ad dan kaum Samud ya, ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum Samud ini adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian ada Arab Aribah. Arab Aribah. Nah, Arab Aribah ini adalah Arab asli. Ya, bangsa Arab asli ya yang dia tidak punah. Dan mereka berada di negeri Yaman. Mereka berada di negeri Yaman. Ya, para ulama menyebutkan secara garis besar ya bangsa Arab Aribah ini terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama golongan Himyar, ya golongan Al-Himyar. Di antara suku yang termasuk dari kabilah Himyar ya adalah Zaid al-Jumhur, kemudian Qudo'ah dan As-Sakasik. Ya. Kemudian yang kedua Kahlan. Ya. Yang kedua adalah Kahlan. Nah, Kahlan ini banyak sukunya. Ya, di antaranya Hamadan, Alhan, Ash'ar, ya, Abu Musa al-Ash'ari, ya, ini berasal dari sini. Ya, Ash'ar, ya, kemudian Tayyi, ya. Ini semahnya At-Tai, ya, Tayyi, kemudian Madhij. Ya, dari Madhij ini lahir Anas dan Nakha. Ya, makanya ada Al-Ansi. Ya, ada orang nisbahnya Al-Ansi. Kemudian Ibrahim An-Nakhai. Ini kembalinya kepada suku Kahlan di Yaman. Kemudian Laham, Amilah, Khawlan, ya, Ma'afir, Anmar, Judham. Kemudian Azad. Nah, Azad ini juga termasuk bagian dari Kahlan. Nah, dari Azad inilah muncul Aus dan Khazraj yang nanti akan mendiami kota Madinah. Baik, nah di antara dua suku ini kenapa dipisah? Ada Himyar, ada Kahlan. Ya, karena nanti ada yang bermigrasi. Ya, di antara kedua suku ini ada yang bermigrasi, ya, ini orang-orang Kahlan. Ya, orang-orang Himyar mereka tetap berada di Yaman. Kemudian siapa yang bermigrasi? Kahlan. Kahlan ini dia bermigrasi. Ya, dia bermigrasi ke bagian utara Jaziratul Arabiyah, menyebar ke berbagai macam penjuru jazirah. Nah, para ulama menjelaskan kenapa kemudian Kahlan ini dia bermigrasi ke daerah utara. Ya, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ya ini persaingannya dengan Himyar. Jadi Himyar ini jadi penguasa Yaman. Nah, Kahlan kau jangan duduk sinilah, ya. Cari tempat lain. Kami berkuasa di sini. Jadi Kahlan mulai dia ya menyebar di santero Jaziratul Arabiyah. Ya, dan bisa juga karena terjadi bencana ya. Dahulu di Yaman itu ada sebuah bendungan. Ya, bendungan namanya Bendungan Ma'rib. Sampai sekarang pun masih ada. Ini udah bendungan sudah lama keberadaannya. Nah, kemudian terjadi bencana. Bendungannya jebol sehingga rusak ya area pertanian yang demikian luas yang dikelola oleh bangsa Arab Yaman ya itu menjadi rusak sehingga mereka pun mencoba untuk mencari ya tempat hidup yang baru. Baik. Kemudian faktor yang selanjutnya kenapa mereka berhijrah karena adanya persaingan dagang dengan Romawi. Jadi ketika itu kota pelabuhan di Yaman, yakni Aden, itu berhasil dikuasai oleh bangsa Romawi. Sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan perdagangan lewat laut. Sehingga apa yang mereka lakukan? Kemudian mereka melakukan migrasi ke bagian utara Jaziratul Arabiyah. Baik. Nah, ini daerah Yaman ya. Ya, mulai sebenarnya ini Yaman modern. Sebenarnya bagian sini juga termasuk Yaman ya. Jadi Yaman itu mulai dari sini dia. Nah, ini termasuk Yaman. Cuma karena politik ya. Seperti ini daerah Najran di sini ya. Najran sekarang masuk wilayah
Saudi Arabia. Nah, dulu Najran ini termasuk wilayah Yaman. Demikian juga Jizan, ya, di sini ada Jizan. Ya, ini juga termasuk wilayah wilayah Yaman, tapi sekarang secara administratif dia masuk ke kerajaan Saudi Arabia. Nah, dari sinilah ya orang-orang Yaman kemudian melakukan hijrah. Nah, ini beberapa peninggalan kebudayaan di Yaman. Ya, ada Ars Ratu Saba, singgasananya Ratu Saba, ya, ini di Ma'rib. Ini juga termasuk hasil dari budaya Himyar. Kemudian ini bendungan Ma'rif. Nah, ini rekonstruksinya. Artinya bayangan bendungan Ma'rif dulu seperti apa, ya. Ini tunjukkan dengan gambar ini, ya, direkonstruksi ulang. Kemudian ini yang modern. Sekarang kan dibangun lagi. Bendungan Ma'rif dibangun lagi atas bantuan Uni Emirat Arab, maka dibangun lagi bendungan Ma'rif, direkonstruksi ulang. Ya. Ini juga di antara kebudayaan di Yaman, ya, ini skyscraper, yakni bangunan pencakar langit yang ada di kota Shibam. Antum lihat di sini ya, mobil tuh segini nih. Ini mobil nih. Alhamdulillah saya udah pernah ke sini, lihat kota-kota, ya. Ada kota-kota dengan bangunan-bangunan yang tinggi, ya, di Shibam Hadramaut. Ya. Tapi ini bangunannya baru sekitar mungkin 300 400 tahun, ya. Jadi bukan dari zaman sebelum Masehi, tidak, tapi dibangun 300 400 tahun. Ini suatu hal yang unik. Kenapa? Karena bangunan ini, ya, dibangun hanya dari Dari tanah lumpur yang dicampur dengan jerami, dengan rumput. Tapi mereka buat, lihat ya, sampai belasan tingkat, ya, sampai beberapa tingkat. Yang tuh lihat sini, mobil segini, bangunan segini, ya, skyscraper. Ya, makanya orang mengatakan ini Manhattan on Desert. Itu kota Manhattan di New York, tapi berada di tengah gurun. Baik, ini beberapa peninggalan kebudayaan di Yaman. Nah, ini dia kemudian karena terjadi banjir besar, demikian juga persaingan antara Himyar dan juga Kahlan, maka Kahlan kemudian banyak dia berhijrah atau bermigrasi ke daerah utara Jaziratul Arabiyah. Nah, kemudian jenis yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah. Bangsa Arab Musta'ribah atau yang disebut juga sebagai bangsa Arab Adnaniyah. Jadi kenapa mereka disebut Musta'ribah? Ya, karena sebenarnya mereka ini bukan bangsa Arab, tapi kemudian mereka menjadi bangsa Arab, dimasukkan dalam dalam kelompok bangsa Arab. Pada hakikatnya mereka ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya Nabi Ibrahim bukan orang Arab, ya. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim, ya, itu berasal dari daerah Babilonia yang mungkin sekarang bisa kita katakan perbatasan antara Irak dan Turki. Ya, kemudian beliau melakukan perjalanan sampai ke negeri Mesir. Kemudian di Mesir, ya, beliau dihadiahi seorang budak wanita yang bernama Hajar. Ya, beliau sudah beristri, istrinya Sarah ketika itu tidak kunjung memiliki anak. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam memiliki anak dari Hajar ini. Kemudian muncul rasa cemburu dari Sarah, istri pertama beliau. Maka kemudian, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, membawa Hajar dan anak mereka yang masih kecil, yakni Ismail alaihissalam, ke sebuah tempat yang sepi, sebuah lembah. Nah, ini asal muasalnya kota Makkah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan, ya, anak dan istrinya di sebuah lembah. Ya. Hal ini terekam dalam Al-Qur'an, ya, surat Ibrahim ayat ke-37, kata Allah Subhanahu wa taala, menghikayatkan ucapannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana, ya, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah meninggalkan sebagian dari keturunanku di lembah.
yang tidak memiliki tanam-tanaman. Jadi ketika itu Mekah itu daerah yang sangat tandus ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang juga kita lihat ya Mekah masih tetap menjadi daerah yang sangat kering dan tandus. Inda baitikal muharram ya, di sisi rumahmu yang suci ya. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afdidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya, maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ya, akhirnya ditinggalkanlah Ismail dan ibunya Hajar ya di lembah tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk meninggalkan anak dan istri beliau di sana. Baik, nah kemudian ketika ditinggalkan oleh suaminya, maka Hajar kehabisan bekal. Dia tidak punya lagi makanan, tidak lagi punya minuman. Kemudian Hajar pun sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang sahih bahwa Hajar kemudian berusaha untuk mencari air agar dia bisa menyusui putranya, yakni Ismail alaihissalam. Kemudian Hajar naik ke Bukit Sofa, kemudian turun lagi, naik dia ke Bukit Marwah, ya, sampai 7 kali dia melakukan hal tersebut. Baru kemudian ketika dia melihat, ya, ketika sudah sampai 7 kali bolak-balik, dia melihat di sisi Nabi Ismail alaihissalam, ya, di sisi Ismail alaihissalam ada malaikat. Kemudian malaikat ini, ya, dengan ujung sayapnya dia mengorek-ngorek tanah, lalu kemudian muncullah mata air ya dari korekan malaikat tersebut. Ini kalau yang di riwayat yang sahih itu malaikat ya yang mengorek-ngorek. Kalau yang masyhur di tengah-tengah kita kakinya Ismail ya. Kakinya Ismail menghentak-hentakkan dihentak-hentakkan ke tanah kemudian muncul air. Tapi Allah taala alam dalam riwayat yang sahih disebutkan bahwa malaikat yang mengorek-ngorek air tersebut. Nah, kemudian muncul mata air di sana. Ya, kemudian muncul mata air di sana ya dan meluber kemana-mana. Maka kemudian oleh Hajar ya oleh Hajar alaihissalam ya oleh Hajar kemudian dikumpulkan zam-zam katanya, berkumpullah maka kemudian mata air tersebut dikenal sebagai mata air Zam-Zam yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati. Adapun proses pencarian air yang dilakukan oleh Hajar ya ini dari Safa ke Marwa, turun dari Marwa ke Safa dan seterusnya, ini diabadikan sebagai ibadah sa'i, Nah, kemudian setelah Nabi Ismail ya tumbuh dewasa, maka bapaknya ini Ibrahim alaihissalam ya mengajak dia untuk membangun Ka'bah. Ya, tabaan ada khilaf di kalangan para ulama tentang siapa yang sebenarnya membangun Ka'bah. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail. Sebagiannya lagi mengatakan bahwa Ka'bah, Baitullah itu sudah ada dari zamannya Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja kemudian bangunan Ka'bah ini hancur, ya, akan tetapi pondasinya masih ada. Maka yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam pada hakikatnya hanya membangun kembali apa yang telah ada. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'id minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam ya mengangkat pondasi Baitullah bersama Ismail sambil berdoa, ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, ya terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi kemudian dibangun kembali Ka'bah oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ya, dan kita masih bisa melihat ya di dekat Ka'bah ada sebuah tempat yang disebut sebagai Maqam Ibrahim. Ya, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim ini bukan kuburan ya. Sebagian orang ya, terutama dari kita di Indonesia, ketika disebut Maqam Ibrahim ya, pulang-pulang ke Indonesia mengatakan, "Oh, saya sudah melihat kuburannya Nabi Ibrahim." Di mana? Dekat Ka'bah katanya.
Itu makom, bukan makam. Makam bahasa Indonesia, makom bahasa Arab. Makom itu artinya tempat berdiri. Jadi ketika membangun Ka'bah, tentunya ketika meninggikan bangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim membutuhkan tempat berpijak. Nah, kemudian beliau berpijak di sebuah batu, itulah yang disebut sebagai makom Ibrahim. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ya setelah Nabi Ismail ya dan ibunya tinggal di sana ya, suatu ketika ada orang-orang Arab dari kalangan Jurhum yang kemudian mereka melihat ketika itu mereka sedang dalam perjalanan kemudian melihat ada sekumpulan burung ya di atas lembah tadi, lembah yang menjadi kota Makkah tadi, mereka melihat sekumpulan burung. Artinya apa? Ada mata air di sana. Jadi ciri-ciri ada mata air itu ada sekumpulan burung, ada burung yang berkumpul. Berarti ada sumber kehidupan di sana. Maka kemudian Jurhum pun meminta izin kepada Hajar dan juga kepada putranya Ismail untuk tinggal di sana, tinggal bersama mereka di lembah tersebut, lalu mereka pun tinggal ya di lembah yang kemudian dikenal sebagai Makkah. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan salah seorang wanita dari Jurhum, ya kisahnya masyhur ya bahwa Nabi Ibrahim pernah mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam. Ya ketika itu Nabi Ismail alaihissalam sedang berburu, kemudian beliau bertanya kepada istri Nabi Ismail ya tentang bagaimana keadaan mereka. Maka kemudian sang istri ini mengeluh terus kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim memerintahkan kepada atau menitipkan pesan kepada wanita tersebut untuk apa? Untuk mengganti pintunya atau mengganti gawang pintunya. Gawang pintunya untuk diganti. Maka kemudian ketika pulang, Nabi Ismail bertanya kepada istrinya, ada siapa tadi? Ya, kemudian istrinya bercerita, ada orang tua, ya kemudian dia bercerita tentang orang tua tersebut. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam bertanya apa yang dipesankan oleh orang tua tersebut, ya. Kau diperintahkan untuk mengganti gawang pintumu. Maka kemudian Nabi Ismail mengerti ini isyarat dari bapaknya agar dia menceraikan istrinya. Maka kemudian diceraikan wanita tersebut, lalu beliau menikah lagi dengan wanita yang lain. Wanita ini wanita yang baik, kemudian bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim meminta atau menitipkan pesan agar Ismail alaihissalam menjaga gawang pintunya. Ya, akhirnya wanita tersebut tetap dipertahankan oleh Nabi Ismail alaihissalam dan kemudian Nabi Ismail alaihissalam pun beranak keturunan. Nah, anak keturunan Nabi Ismail inilah yang kemudian dikenal sebagai bangsa Arab Musta'ribah. Ya, karena akarnya Nabi Ismail sendiri bukan dari bangsa Arab, ya. Bapak beliau Ibrahim ya, itu dari Babilonia, ya, dari daerah perbatasan tadi antara Irak dan Turki. Ibu beliau dari Mesir, tapi kemudian anak keturunan beliau ya menjadi bangsa Arab, menjadi entitas baru dari bangsa Arab, yaitu bangsa Arab Musta'ribah. Jadi bukan bangsa Arab yang pure, bukan bangsa Arab yang asli, ya, karena asal keturunannya asal keturunannya adalah adalah Ibrahim alaihissalam yang bukan bangsa Arab. Baik, kemudian terjadi pergantian. Di awal masa pasca wafatnya Ismail alaihissalam, yang berkuasa atas kota Mekah ketika itu adalah anak-anak keturunannya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian terjadi suksesi kepemimpinan. Ya, yang memimpin adalah orang-orang Jurhum. Ya, orang-orang Jurhum tadi yang awalnya mereka meminta izin kepada keluarga Nabi Ismail alaihissalam untuk tinggal di sana. Ya, jadi mereka yang ingin memonopoli daerah Makkah ketika itu. Maka anak-anak keturunan Ismail alaihissalam mereka mulai bertebaran di Jaziratul Arabiyah. Ya, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama sejarah bahwa bangsa Nabat, ya Al-Anbat, Nabatean itu juga anak keturunannya Nabi Ismail. Jadi Al-Anbat ya seperti Petra itu tidak termasuk Arab
baidah, nggak termasuk Arab baidah atau Arab qadimah, enggak. Tapi dia termasuk musta'ribah. Ya, jadi Al-Anbat itu masih termasuk anak keturunannya Ismail. Jadi sejak Makkah itu dikuasai oleh Jurhum, mereka tersingkir, ya mereka tinggal di sekitar di sekitar Jazirah Arabiyah. Kemudian mereka membangun kebudayaan Anbat, ya, atau Nabat, ya, yang sekarang peninggalan-peninggalannya bisa dilihat seperti Petra, ya, kemudian Madain Saleh, ya. Madain Saleh ini bukan peninggalan bukan yang apa batu-batu yang diukir menjadi rumah, ini bukan peninggalan apa namanya kaumnya Nabi Soleh, tidak, ya, tapi yang berada di daerah Anbat, ya, ini peninggalan dari anak-anaknya Ismail alaihissalam, ya, yang mereka tersingkir dari Makkah karena Makkah dipimpin oleh Jurhum. Nah, Jurhum ini ketika dia memimpin Makkah, ya, mereka melakukan berbagai macam kezaliman. Ya, mereka mengambil harta-harta orang-orang yang berziarah di sana, bahkan sempat berbuat zina. Ada di antara mereka yang berbuat zina dalam Ka'bah. Jadi di antara berhala, ya, yang disembah atau yang ada di kota Mekah, ada berhala namanya Isaf dan Na'ilah. Ya, antum bisa dapatkan kisahnya dalam kisah masuk Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah melecehkan kaum musyrikin yang tawaf di sekitar Isaf dan Na'ilah. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, kenapa ini berhala nggak kalian kawinkan saja? Ada bendera Isaf, ada Na'ilah. Jadi Isaf dan Na'ilah ini adalah dua orang pemuda dari kalangan Jurhum yang kemudian berzina di dalam Ka'bah, ya, berzina di tempat paling suci, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ubah mereka menjadi dua buah batu. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mazilna nasma' anna Isafan wa Na'ilah kana rajulan wa imra'atan min Jurhum. Ya, kami selalu mendengar kisah bahwa Isaf dan Na'ilah, yakni dua berhala yang disembah, dulunya adalah laki-laki dan perempuan dari kalangan Jurhum. Kemudian ahdatsa fil Ka'bah, kemudian mereka melakukan perbuatan zina dalam Ka'bah. Kemudian famasahumullah taala, ya, hajarain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka berdua menjadi batu. Nah, ini termasuk tindakan amoral yang dilakukan oleh Jurhum ketika mereka berkuasa di Makkah. Maka kemudian, ya, yang namanya sejarah itu selalu berputar, ya. Kadang seorang berkuasa, kemudian kadang dia digulingkan. Nah, kezaliman yang dilakukan oleh kabilah Jurhum ini tentunya membuat kabilah-kabilah lain tidak tinggal diam. Akhirnya di antara mereka berserikat, ya, ada suku Bakar bin Abi Manat bin Kinanah, kemudian ada Khuza'ah, mereka bersepakat untuk menggulingkan Jurhum. Maka Jurhum kemudian digulingkan. Terusir mereka dari Makkah. Padahal sudah sekian abad mereka tinggal di kota Makkah, namun ya seperti itulah sejarah. Ya, nggak ada kekuatan yang abadi. Kalau kita lihat, ya, kekuatan-kekuatan besar, Romawi, Persia, ya, ada masa jayanya, ada masa ketika dia digulingkan, ya, digantikan dengan kekuatan yang baru. Nah, demikian juga Jurhum, ya, setelah berkuasa dalam waktu yang cukup lama, akhirnya digantikan dengan Khuza'ah, ya, diperintah oleh kabilah Khuza'ah. Ya, ada yang mengatakan bahwa Khuza'ah itu berkuasa di Mekah selama 500 tahun, 5 abad. Ada yang mengatakan bahwa dia berkuasa selama 800 tahun. Nah, ketika masa Khuza'ah inilah, barakallahu fikum, yang mulai masuk berhala-berhala ke kota Makkah. Kapan itu? Ini ketika seorang pemimpin dari Bani Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai Al-Khuzai, ya, dia melakukan perjalanan. Jadi dia ini macam role model, ya, seperti pemimpin di tengah-tengah penduduk Makkah. Maka suatu ketika dia pergi ke negeri Syam, kemudian dia melihat orang-orang di negeri Syam menyembah berhala. Kemudian Amr bin Luhai kemudian bertanya kepada mereka, ya, apa yang mereka lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kemudian kata mereka, kami menyembah berhala-berhala ini agar mereka menurunkan hujan. Ya, kita meminta pertolongan dari berhala-berhala ini, kemudian dia menurunkan hujan bagi
bagi kami. Maka kemudian Amr bin Tuhai menganggap bahwa ini adalah suatu hal yang baik. Ya, dia kemudian meminta agar bisa membawa, ya, agar bisa membawa berhala tersebut kembali atau membawa berhala tersebut ke kota Makkah. Nah, karena dia ini adalah role model bagi penduduk kota Makkah, maka perbuatan dia ditiru. Ya, dia yang pertama kali membawa berhala ke tengah-tengah penduduk kota Makkah, ya. Kemudian mulailah orang-orang menyembah berhala sebagaimana yang dia lakukan, Baik. Kemudian juga sebenarnya apa yang terjadi, ya, penyembahan berhala ini di daerah Jaziratul Arabiyah, ya, ini juga sebenarnya sudah terjadi di masanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi perlu juga kita ketahui apa yang menjadikan atau apa yang menjadi sebab orang-orang itu menyembah berhala. Tentunya nggak langsung serta merta, ya, ada proses. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa pasca diturunkannya Nabi Adam alaihissalam ke dunia, ya, beliau diturunkan dari surga ke bumi. Ketika itu selama 10 generasi, manusia berada di atas tauhid. Ya, manusia berada di atas tauhid. Nah, kapan mereka mulai melakukan kesyirikan? Ya, kesyirikan itu mulai muncul di masa atau di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nuh ayat yang ke-23, "Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan, yakni kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, la tadharunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan, ya, sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Sini ada 5 nama. Ada 5 nama yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini. Ada Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Para ulama menyebutkan bahwa mereka ini dahulunya adalah orang-orang soleh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr adalah orang-orang soleh. Yang ketika mereka meninggal, orang-orang menginginkan untuk dibangun, ya, patung-patungnya agar bisa mengingat kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Jadi barakallahu fikum, mereka menginginkan untuk mengenang jasanya seperti yang dilakukan oleh orang-orang di masa kita. Mereka membangun patung-patung, monumen-monumen untuk mengenang jasa orang-orang yang telah berkorban bagi mereka. Maka kaumnya Nabi Nuh menginginkan agar dibangun patung-patung untuk mengingat Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ya. Yang asal muasalnya tidak disembah, jadi hanya sekedar untuk mengingat, untuk mengingat. Namun kemudian setelah dicabutnya ilmu, maka patung-patung tadi disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka patung-patung tadi juga disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah penyebab ya terjadinya kesyirikan, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Ya, ketika memuliakan orang-orang soleh, ya, bersikap gulu, bersikap berlebihan. Ketika mereka meninggal dunia, dibuat patungnya atau diagungkan kuburannya. Ya, sama seperti kisahnya berhala Latta. Ya, Latta ini dari kata Latta yalutu, yakni apa? Latta yalutu sawiq. Itu membuat adonan roti, mencampurkan gandum dengan minyak kemudian dibuat menjadi roti. Ya, jadi Latta itu awalnya adalah orang yang dermawan. Setiap kali ada jamaah haji yang datang, ya, dia memberikan makanan, membagi-bagikan makanan. Sehingga dia pun dikenal Latta. Si fulan ini Latta. Latta artinya apa? Orang yang membuat adonan roti. Kemudian dia meninggal dunia, lalu orang-orang pun beriktikaf di kuburannya. Jadi kuburan keramat. Ya, jadi ini asal muasal terjadinya kesyirikan. Ya. Dan ini dibawa oleh siapa? Dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuzai ke tengah-tengah penduduk Makkah. Maka mulailah penduduk kota Makkah menjadi penyembah berhala. Nah, kemudian sebagaimana yang kita sebutkan bahwa yang namanya kepemimpinan itu selalu berganti. Setelah ratusan tahun dikuasai oleh Bani Khuza'ah,
Maka kemudian seseorang yang bernama Qusay dari suku Quraisy ini mengambil alih tampuk kepemimpinan dari Khuza'ah. Nah, maka berganti kekuasaan ya, yang dahulunya dikuasai oleh Khuza'ah kemudian dipegang oleh sosok yang bernama Qusay. Ya, Qusay. Yang dia ini dari suku Quraisy, dari suku Quraisy. Nah, mungkin sebagian kita bertanya-tanya siapa itu Quraisy, ya. Jadi kalau kita lihat nasabnya Nabi alaihi salatu wasalam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Nah, ini Qusay yang berhasil merebut kekuasaan dari Khuza'ah. Qusay bin Kilab. Ya. Kemudian Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, ini nasab yang sahih dari Nabi alaihi salatu wasallam sampai kepada Adnan. Adnan ini min dzurriyyati Ismail. Dia ini termasuk anak keturunannya Ismail. Ya. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam, ya, nasab beliau bersambung kepada Nabi Ismail melalui jalurnya Adnan. Nah, di sini kita lihat ini ada Fihr bin Malik. Ada Fihr bin Malik, kemudian ada An-Nadhr bin Kinanah. Nah, letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya, siapa yang disebut dengan Quraisy? Quraisy itu julukan, bukan nama, ya. Jadi dia itu julukan, Quraisy itu julukan. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat. Siapakah orang yang dijuluki dengan Quraisy tadi? Sebagian mengatakan bahwa yang dijuluki dengan Quraisy itu adalah Fihr bin Malik. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dijuluki dengan Quraisy itu adalah An-Nadhr bin Kinanah. Nah, kenapa dia disebut Quraisy? Ya, ada beberapa kisah, ya. Antum bisa simak dalam atlas Siratul Rasul yang ditulis oleh Al-Maghlud, ya. Yang ditulis oleh Al-Maghlud disebutkan beberapa sebab kenapa dia disebut Quraisy. Di antaranya, ya, ada kisah bahwa siapa tadi? Fihr bin Malik atau An-Nadhr bin Kinanah, ya. Dahulu dia pernah berlayar. Kemudian dia membunuh ikan hiu. Ikan hiu itu bahasa Arabnya kirsh. Kemudian ketika dia di atas kapalnya itu dia berhasil membunuh ikan hiu tadi, maka dia pun dipanggil sebagai Quraisy. Sebagai Quraisy. Ya. Ini asal muasalnya, ya, Fihr bin Malik dan atau An-Nadhr bin Kinanah disebut sebagai Quraisy karena dia berhasil membunuh ikan hiu. Kemudian yang kedua dikisahkan juga bahwa dia memiliki kekuatan yang hebat, ya. Jadi Fihr bin Malik dan An-Nadhr bin Kinanah ini memiliki kekuatan yang hebat, ya, perkasa bagaikan ikan hiu. Maka dia pun dipanggil sebagai Quraisy, ya, sebagai perumpamaan, ya, menunjukkan kekuatan dia yang kuat seperti ikan hiu. Atau kemungkinan yang ketiga, ya, dikisahkan bahwa ikan hiu itu dia punya kebiasaan, ya. Ikan hiu itu predator, dia melawat hewan yang lain. Nah, Quraisy ini dia dulu berhasil untuk mengumpulkan bangsa Arab di bawah kepemimpinannya. Maka dia pun dikenal dengan julukan Quraisy. Nah, inilah asal muasal penyebutan Quraisy, ya, yang menjadi kabilahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian di antara yang dilakukan oleh Qusay tadi, ya, karena Qusay ini dia berhasil menguasai atau merebut kota Makkah dari Bani Khuza'ah, ya, dia membuat sebuah tempat bermusyawarah yang bernama Darun Nadwah. Ya, disinilah yang kemudian dijadikan tempat untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi di kota Makkah. Baik, ya, ini mungkin sedikit background, tentunya sangat luas, ya, masih banyak lagi hal yang bisa kita eksplor, ya, tentang kondisi bangsa Arab di masa sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Di antaranya tentang agama-agama yang dianut oleh mereka, ya, mayoritas mereka adalah musyrikin, namun di antara mereka ada juga yang beragama Nasrani, ya, terutama yang berada di bagian utara Jaziratul Arabiyah. Ya, di antara mereka juga ada yang beragama dengan agama Yahudi, ya, seperti yang ada di Yaman. Nanti insya Allah akan kita ceritakan pada kisah pasukan gajah
ya, bahwa ada komunitas Yahudi, bahkan mereka memiliki kekuasaan di sana. Demikian juga di Yaman ada komunitas Arab Nasrani, ya, di Najran, yang dikenal sebagai Ashabul Ukhdud, ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam parit karena mempertahankan keimanan mereka. Jadi Ashabul Ukhdud ini adalah orang-orang Yahudi yang memaksa orang-orang Nasrani, ya, untuk masuk ke dalam parit yang berapi. Inilah yang menyebabkan Raja Habasyah mengirimkan pasukan untuk menguasai Yaman, yang kemudian nanti pasukan ini berniat untuk menghancurkan Baitullah dengan dipimpin oleh Abrohah. Jadi ya saling berkaitan, ya, saling berkaitan. Kisah-kisah ini saling berkaitan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan, ya, dengan membahas bagaimana peristiwa penyerangan pasukan Gajah untuk menghancurkan Baitullah Al-Haram. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin cukup sekian kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang demikian apa yang kami sampaikan itu bermanfaat. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.